Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini, polemik mengenai nasab para Habib Ba'alawi di Indonesia semakin kisruh. Padahal, bagi kita orang awam, mungkin penyelesaiannya sederhana. Para Habib Ba'alawi tersebut tinggal tes DNA saja, supaya persoalan ini cepat beres. Entah faktor apa yang menyebabkan mereka enggan untuk tes DNA. Banyak channel yang membahas mengenai keunikan perilaku para Habib Ba'alawi tersebut. Tetapi pada video ini kita akan membahas mengenai haplogroup. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai nasab. Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nah, dikarenakan jarak waktu antara zaman kita sekarang dengan Nabi Muhammad SAW terpaut jauh, maka diperlukan suatu cara ilmiah agar hal tersebut bisa diketahui. Untuk mencari asal-usul atau silsilah genetik dari leluhur yang berasal dari ribuan tahun yang lalu dapat diketahui dari haplogroup. Haplogroup adalah kelompok populasi genetik orang-orang yang memiliki nenek moyang yang sama dalam garis patrilineal atau garis matrilineal. Garis patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau pihak ayah saja. Sedangkan garis matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari perempuan atau pihak ibu saja. Untuk mengetahui garis keturunan patrilineal, maka menggunakan tes DNA kromosom Y atau tes Y-DNA. Kromosom Y diturunkan tidak berubah dari ayah ke anak. Sedangkan untuk mengetahui garis keturunan matrilineal dapat dilacak menggunakan tes DNA dalam mitokondrianya atau mtDNA. mtDNA diturunkan oleh ibu tanpa perubahan kepada semua anak. Sebelum kita membahas mengenai kromosom, terlebih dahulu kita membahas mengenai sel. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Berikut gambar struktur dari sel manusia. Kita perhatikan, pada gambar terdapat nukleus atau inti dari sel. Struktur dari nukleus sendiri memiliki 4 buah penyusun yang terdiri dari membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan nukleus. Kromosom merupakan molekul berbentuk benang panjang yang terdapat di dalam inti sel dan menjadi lokasi penyimpanan ciri genetik makhluk hidup. Terdapat 2 jenis kromosom, yaitu autosom dan gonosom. Autosom adalah kromosom yang berperan menentukan bentuk fisik. Terdapat 22 pasang pada manusia. Sedangkan gonosom adalah kromosom yang berperan menentukan jenis kelamin. Terdapat 1 pasang pada manusia. Jadi, di dalam setiap sel manusia terdiri dari 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Kromosom Y adalah kromosom seks yang membawa sifat laki-laki. Sedangkan kromosom X merupakan salah satu kromosom
yang memegang peran penting dalam penentuan jenis kelamin pada manusia. Pada wanita, terdapat sepasang kromosom X, sedangkan pada pria, terdapat satu buah kromosom X dan satu buah kromosom Y. Jadi, pria mempunyai kromosom XY, sedangkan wanita XX. Fungsi kromosom adalah untuk proses pembentukan dan pembaruan sel-sel tubuh, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sifat dasar manusia. Kromosom sendiri tersusun dari rantai DNA yang melingkari protein. DNA adalah molekul yang membawa informasi genetik untuk perkembangan dan fungsi suatu organisme. Jadi untuk mencari apakah masih ada kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, bisa dengan cara tes DNA. Ada dua metode tes DNA, yaitu metode Short Tandem Repeat atau STR pada kromosom Y. Dapat digunakan untuk melihat apakah ada kekerabatan antara dua pria. Dengan cara tersebut, bisa mencari garis patrilineal atau nenek moyang laki-laki. Metode STR merupakan suatu tes analisis genetik yang digunakan untuk menggambarkan urutan DNA pendek yang diulang-ulang. Kedua, tes DNA mitokondria atau tes mtDNA. Menelusuri garis keturunan matrilineal atau garis ibu seseorang menggunakan DNA di mitokondrianya. mtDNA diturunkan oleh ibu tanpa perubahan kepada semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, tes DNA mitokondria dapat dilakukan oleh pria dan wanita. Jadi, untuk mencari apakah masih ada kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, bisa dengan cara tes DNA metode STR. Metode STR sering digunakan untuk membangun pohon filogenetik. Pohon filogenetik adalah diagram yang menggambarkan silsilah atau garis keturunan. Berdasarkan hal tersebut, diketahui haplogrup Nabi Muhammad SAW kodenya J1. Berikut website pohon filogenetik J1. Menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keturunan laki-laki, karena putra beliau yaitu Qasim, Abdullah, dan Ibrahim meninggal ketika masih kecil. Oleh sebab itu, DNA beliau tidak bisa diketahui secara langsung. Maka, ada pendekatan berbeda melalui keluarga beliau, yaitu sepupu beliau bernama Ali bin Abi Thalib, bin Abdul Muthalib, bin Hashim. Hal tersebut sangat menarik, karena ada sebuah pertanyaan. Apakah tidak adanya nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan tidak adanya YDNA langsung dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam melalui jalur Nabi Ismail alaihi salam, dan juga tidak adanya YDNA dari Nabi Isa alaihi salam yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Terdapat sebuah website berupa proyek penelitian Bani Hashim. Proyek ini menyimpulkan bahwa individu L859+
merupakan keturunan suku Quraisy. Individu FGC 8703+ adalah keturunan Bani Hashim. Individu FGC 10500+ adalah keturunan Imam Ali bin Abi Thalib. Bani Hashim muncul di Arabia Barat atau Hijaz dan bermigrasi ke selatan atau Yaman atau ke timur laut atau Levan, Mesopotamia, dan Persia. Sayyid dan Syarif dengan garis suksesi yang terkenal dinyatakan positif menggunakan penanda L859 dan FGC 10500. Memang ada keturunan Nabi Muhammad SAW yang bermigrasi ke Yaman, tetapi tidak semua orang Yaman keturunan Nabi Muhammad SAW. Model YSTR Imam Ali bin Abi Thalib dibuat berdasarkan 100 lebih perangkat Alawi yang tersedia. Alawiyin adalah sebutan bagi keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keturunan Ali bin Abi Thalib melalui Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan sebutan Sayyid atau Syarif. Istilah Alawiyin seringkali disalahartikan dianggap sama dengan Ba'alwi atau Ba'alawi. Padahal Ba'alwi merupakan keturunan jalur laki-laki dari Alwi bin Ubaidillah yang mengklaim ketersambungan nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut masih menjadi kontroversi. Kata Sadah merupakan bentuk jamak dari kata Arab Sayyid, sedangkan kata Ba'alawi atau Bani Alawi berarti keturunan Alwi. Ba adalah bentuk dialek Hadramaut dari Bani. Jadi, Nabi Muhammad SAW beserta keturunannya berada pada haplogrup J1. Haplogrup J1 dikenal juga dengan haplogrup J-M267. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Harun, dan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai nenek moyang utama dalam pohon filogenetik J1. Hal tersebut membuktikan kebenaran ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang soleh. Kromosom Y Nabi Adam alaihissalam atau disebut Y Adam merupakan satu nama hipotesis yang diberikan kepada nenek moyang seluruh umat manusia. Pada diagram haplogrup tersebut terdapat jalur-jalur berbeda, di mana abjad-abjad tersebut mewakili nenek moyang utama. Bisa dilihat bahwa Nabi Muhammad SAW termasuk haplogrup J1, yang berarti apabila ada seseorang yang melakukan tes DNA dan diketahui bahwa haplogrupnya bukan J1, maka bukan termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli yatawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.